Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuraini dengan NIM 28922500010. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin memaparkan materi saya tentang revolusi industri dan evolusi web. Di sini subtopiknya ialah ada satu, revolusi industri, dua, evolusi web, dan analisis SWOT-nya, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Revolusi industri 1.0. Perkembangan revolusi industri. Revolusi industri adalah era yang terjadi pada ke-18 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris, membawa perubahan besar di berbagai sektor. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini, pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Dampak revolusi industri 1.0 beserta contohnya ialah sebagai berikut. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk, khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri tersebut akan menjadikan proses produksi yang akan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Apa saja sih contohnya di era revolusi industri 1.0 ini? Berikut beberapa di antaranya. Ada mesin uap, kereta uap, dan yang terakhir ada sistem produksi skala besar. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 1870-an dan berfokus kepada efisien mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi. Karena ditemukannya tenaga listrik pada era ini, muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses industri tersebut tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya perubahan mekanisme pada proses produksi di tahun 1913, menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara seluruh. Dan apa sih dampak revolusi industri 2.0 ini? Dampak revolusi industri 2.0 lain yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Apa saja sih contoh penemuan di era revolusi industri 2.0 ini? Berikutnya ada penemuan arus listrik AC dan DC, alat telekomunikasi, dan proses produksi massal. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Perkembangan revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi di sekitar awal abad ke-20-an atau 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Apa sih dampak revolusi industri 3.0 ini? Dengan adanya revolusi industri 3.0 ini, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Apa aja sih contoh-contohnya? Contohnya ada penemuan di era revolusi ini,
adanya teknologi internet, perangkat elektronik, dan perangkat lunak atau yang biasa disebut software. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani dan dimana pengembangan teknologi ini lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerisasi, microchip, kecerdasan buatan, dan machine learning, deep learning, cloud analysis, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada kelanjutan. Teknologi ini menciptakan konektivitas antara manusia, data, dan mesin. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini, seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun ada saat ini. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjalankan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Apa aja sih dampak revolusi industri 4.0 ini? Sejak dikenalnya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatisasikan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contohnya yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Apa saja contoh penemuan di era revolusi industri ini? Berikut beberapa di antaranya ada big data, internet of things, dan industrial internet of things, atau cloud computing, artificial intelligence, smart manufacturing, dan yang lain sebagainya. Dan selanjutnya ada evolusi web. Poin pertama dari evolusi web ialah merupakan teknologi web, generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca karena tidak adanya proses untuk penginputan data. Selanjutnya ada evolusi web 2.0. Dicetuskan pertama kali oleh Oriel Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama pada tahun 2004. Web 2.0 ini adalah revolusi bisnis di industri komputer yang dipicu oleh pengguna internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk mengatasi berbagai aturan untuk mencapai kesuksesan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terpentingnya adalah buat aplikasi yang mengeksploitasikan efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya ada evolusi web 3.0. Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasikan dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi, pada dasarnya, semantik web memiliki tujuan yang sama karena semantik web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi dan digunakan oleh perangkat lunak, software agents. Melalui semantik web inilah, berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah. Atau lebih tepatnya, web 3.0 ini sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk menciptakan global meta data yang dapat dimengerti oleh sistem, sehingga sistem dapat mengartikan kembali data tersebut kepada pengunjung dengan lebih baik. Selanjutnya ada evolusi web 4.0. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan, sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa dilakukan oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencairan informasi, penyimpanan histori pencairan, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Apa sih itu Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah make-hain to make-hain
atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerjasama manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Unsur pembentukan ekosistem IoT. 1. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. 2. Sensor. 2. Konektivitas. Selanjutnya ada manfaat Internet of Things di berbagai bidang. 1. Di bidang pertanian, pertama-tama kita bahas mulai dari sektor pertanian atau agrikultur. Penerapan IoT dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dalam urusan pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa suhu, kelembapan, curah hujan, kadar air, dan pemantauan hama. 2. Kesehatan. Sektor medis dan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Internet of Things terus dikembangkan. Direncanakan ke depannya seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh tenaga medis atau rumah sakit. Data-data yang dikirimkan seperti halnya tekanan darah, riwayat penyakit, penyakit yang sedang dialami, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah transportasi. IoT dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi pada sistem transportasi. Penerapan Internet of Things ini berkembang sangat pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudiannya. Dan yang keempat ada otomatisasi rumah. Perangkat Internet of Things juga tidak hanya bisa digunakan dalam sektor-sektor usaha saja, tetapi ia juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Kita dapat membuat rumah menjadi serba otomatis loh, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, dan sampai membuka pintu rumah. Perangkat-perangkat itu